apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, masuk akal ataupun tidak masuk akal, itu adalah sebuah kebenaran. Kualitas keimanan yang diperlihatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, bahkan dengan lantang menyuarakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hakikat kebenaran. Kalaulah bukan dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kita akan beriman dan kita akan mempercayai siapa. Iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang akhir zaman, yang hanya diperlihatkan oleh sahabat, kualitas radhiyallahu anhu wa radu'an, yang Allah siapkan untuk mereka surga, yang Allah siapkan untuk mereka ampunan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diperlihatkan oleh manusia-manusia akhir zaman. Bahkan kalau perlu mereka ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, bahkan kalau perlu mereka mencibir orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka akan mencibir orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jangan justru dilebarkan oleh orang-orang mereka yang senantiasa mengobrak-abrik tatanan persaudaraan orang-orang yang beriman. Karena setiap perselisihan yang ada di antara orang yang beriman, siapa yang senang? Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang beriman yang sama kiblatnya, yang sama Allahnya, yang sama Rasulnya, yang sama kitabnya, dihancurkan oleh mereka-mereka yang memiliki sifat nifak dan sifat munafik, sehingga orang-orang beriman bentrok dengan yang lainnya. Tidak ada lagi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang beriman itu saling menguatkan satu sama lain, tidak justru bertengkar, tidak justru berselisih, tidak justru melebarkan khilafiyah, tidak justru melebarkan perseteruan. Yasuddu ba'duhum ba'dha. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan mencintai apabila orang-orang beriman itu berjuang sebagaimana seperti shaffa, bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana bangunan yang saling melengkapi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun haitsu qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Dari tempat yang mulia ini, dari mimbar yang mulia ini, khatib secara pribadi tidak bosan-bosan menasihatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian untuk bertemu denganku, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu memaknai takwa al-khawfu bil jalil wal imanu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memaknai kalimat takwa al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama. Wal imanu bit tanzil, dan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit. Kita imani sebaik-baik iman terhadap kitab-kitab tersebut, bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'atu bil qalil. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan dan melanjutkan, hendaknya kalian bersabar dan menerima nikmat Allah maupun besar ataupun sedikit. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat yang besar, nikmat yang banyak, lantas kita mengatakan Allah sedang sayang kepada saya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah mencoba kita dengan sebuah kesempitan, urusan-urusan dunia kita, lantas kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengatakan Allah sedang buruk, Allah sedang tidak senang dengan saya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah, Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan wal isti'dadu li yaumir rahil, dan hendaklah kalian senantiasa bersiap-siap untuk menemui ajal, dan hendaklah kalian bersiap-siap untuk bertemu dengan datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada akhir bulan Rajab, jamaah rahimakumullah, tanggal 30 Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama merenung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada yang dikategorikan sebagai insan kamil ataupun manusia yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang menginginkan kebaikan dan menginginkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat, selain sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat-sahabat, kemudian mendidik para pengikut-pengikutnya, sehingga sehingga sahabat-sahabat tersebut memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hasil didikan Rasulullah, manusia yang sempurna, yang dijuluki sebagai insan kamil. Apa? Dalam Al-Quran Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat-sahabatnya sehingga menjadi manusia yang sempurna, diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah ridho kepada mereka, dan kemudian mereka juga ridho kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang hadir dan datang setelah masa muhajirin dan ansar, yang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsan, dengan pengikut yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Label dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, kemudian mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, mempersiapkan untuk mereka yang telah mengikuti Allah dan Rasulnya dengan cara yang baik, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah mempersiapkan surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai, yang di dalamnya terdapat aliran-aliran sungai dari berbagai macam rasa, jamaah Allah. Khalidina fiha abada. Kemudian mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, dan itulah sebenar-benarnya keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Gelar insan kamil, gelar manusia yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, tidaklah mereka dapatkan dengan hal yang biasa-biasa saja. Tidaklah sahabat-sahabat Nabi Muhammad dapatkan dengan hanya berleha-leha, memerlukan pengorbanan, kemudian memerlukan banyak energi sehingga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Kemudian Allah mempersiapkan surga yang di bawahnya mengalir berbagai macam sungai, berbagai macam rasa. Kemudian mereka dikekalkan di dalamnya, dan itulah sebenar-benar keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Mari kita lihat, setidaknya ada 3 poin, jamaah rahimakumullah, mengapa para sahabat Nabi dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW dengan baik, sehingga mereka digelari dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang imannya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ahli sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan ataupun menuliskan dalam bukunya. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang dimiliki oleh orang-orang akhir zaman, sebagaimana kita hidup pada saat sekarang ini, jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat ketika kejadian Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan bagaimana para sahabat membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Bertepatan sekarang tanggal 30 di penghujung bulan yang mulia, mari kita lihat kembali peristiwa yang melandaskan, peristiwa yang mendasari keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, kemudian diperjalankan di malam hari sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jamaah rahimakumullah. Kemudian di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ke tempat yang semula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang yang beriman, mengabarkan ke semua umat manusia yang ada pada saat itu. Tetapi orang-orang pada saat itu terbagi menjadi 2. Ada yang beriman kepada kabar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang juga mulai meragukan,
bahkan mengajak orang-orang di sekeliling mereka supaya mereka tidak membenarkan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Ketika Rasulullah mengabarkan, datanglah orang-orang munafik, datanglah segerombolan orang-orang munafik yang hatinya sakit, yang hatinya dikotori dengan noda-noda kenifakan, yang imannya kotor dengan kemunafikan, datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, engkau adalah sahabat yang mulia, engkau adalah sahabat nomor 1 di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini Muhammad sudah mengabarkan kepada kalian bahwasanya Muhammad sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian mereka mengatakan, apakah iya dalam waktu yang sangat singkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apakah iya Muhammad itu berkata dengan perkataan yang jujur? Jamaah sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kualitas keimanannya di hadapan Allah, menunjukkan kualitas keimanannya di hadapan orang-orang munafik. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang yang tercampur dengan kotoran-kotoran kenifakan, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, masuk akal ataupun tidak masuk akal, itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, apa yang dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan pernah ada keraguan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara, tidak pernah mengeluarkan dari mulut yang mulia itu adalah sifat-sifat yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara melalui bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, itu adalah sebuah kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Kualitas keimanan yang diperlihatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya, bahkan dengan lantang menyuarakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat kebenaran. Kalaulah bukan dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, lantas kita akan beriman dan kita akan mempercayai siapa kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Orang-orang munafik tidak sampai di situ, jamaah rahimakumullah. Ia datang kepada sahabat Umar bin Khattab, mencoba memasukkan keraguan kepada diri Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, apakah kamu percaya apa yang sudah dikabarkan oleh Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj? Dalam waktu yang sama dia dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempatnya. Apakah ini bukan sebuah kebohongan? Mungkinkah itu terjadi kepada Muhammad yang engkau anggap sebagai nabi itu? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Apa jawaban Umar bin Khattab yang diabadikan oleh para ahli sejarah? Man sa'alta qabla sa'altani. Wahai orang-orang munafik yang hatinya kotor, yang hatinya dirasuki oleh noda-noda kenifakan, siapa yang sudah engkau tanya sebelum engkau bertanya kepadaku? Lantas orang-orang munafik itu mengatakan, wahai Umar bin Khattab, aku sudah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang munafik, apa jawaban daripada Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian orang munafik mengatakan, jawabannya adalah ia mengimani dan mempercayai serta mentauhidkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jamaah sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian lantas serta merta Umar bin Khattab mengambil pedangnya, kemudian menarik pedangnya, kemudian dia hunuskan di depan orang-orang munafik itu. Kalau Abu Bakar saja tidak kamu percayai, lantas kamu mengapa bertanya kepadaku? Jawabanku adalah pedang ini. Pergi kamu sebelum aku tebas batang lehermu. Jamaah sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Itulah kualitas keimanan yang diperlihatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena mereka
Para sahabat-sahabat Nabi mengimani dengan sepenuhnya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atas hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menggiring dan membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang mulia. Jamaah sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia, itu keimanan sehingga mereka mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Berbeda dengan manusia sekarang ini, dengan kesombongannya, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah berupa ilmu yang sedikit, sudah dengan lantang, dengan sombong, dengan congkak dan pongah mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini, Al-Quran perlu lagi direvisi dan lain sebagainya. Mungkin mereka ingin mengulangi sejarah Abrahah, ataupun mungkin mereka ingin mengulangi sejarah Musailamah al-Kadzdzab yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Itu yang pertama kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kokoh. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat sehingga memancarkan kebenaran dari dada-dada mereka. Yang kedua, masih dalam kitab yang sama, Sirah Nabawiyah, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi ini yang tidak ada duanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Rasulullah? Suatu saat Rasulullah sedang mentahrid ataupun sedang memotivasi sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendermakan, untuk memberikan hartanya di jalan Allah sebagai perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendermakan hartanya, Allah akan ganti dengan surga. Kemudian lantas para sahabat berbondong-bondong dengan hartanya. Lantas sahabat Nabi Muhammad datang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Umar bin Khattab dengan sekantung emasnya, jamaah rahimakumullah, dengan uang dinar satu kantung. Kemudian ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anfaqtu hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku infakkan hartaku ini, uang emas ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas Rasulullah bertanya, "Ma tarakta li ahlika ya Umar?" Wahai Umar bin Khattab, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Taraktu li ahli mithla ma anfaqtu fi sabilillah. Apa yang aku tinggalkan untuk keluargaku sama dengan apa yang aku infakkan di jalan Allah. Artinya Umar bin Khattab menginfakkan setengah daripada hartanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, apa yang aku infakkan di jalan Allah, apa yang aku berikan kepada Rasulullah dan Allah sama dengan apa yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Setengah dari hartanya, jamaah rahimakumullah, diinfakkan di jalan Allah. Kemudian dari kejauhan terlihat bayang-bayang sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga sedang membawa hartanya, ingin berinfak di jalan Allah, ingin mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sokongan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan perkataan yang sama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Anfaqtu hadza fi sabilillah ya Rasulullah." Aku infakkan ini untuk Allah dan Rasulnya. Aku infakkan hartaku ini di jalan Allah wahai Rasulullah. Juga dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Dengan lantang, dengan penuh percaya diri, kemudian dengan penuh keteguhan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Anfaqtu ya Rasulullah, taraktu li ahli Allah wa rasuluhu."
Kalau engkau bertanya apa yang aku tinggalkan untuk keluargaku wahai Rasulullah, maka aku jawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, jamaah rahimakumullah, untuk perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang akhir zaman, yang hanya diperlihatkan oleh sahabat. Kualitas radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah siapkan untuk mereka surga, yang Allah siapkan untuk mereka ampunan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperlihatkan oleh manusia-manusia akhir zaman. Bahkan kalau perlu mereka ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, bahkan kalau perlu mereka mencibir orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan mencibir orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Jadi tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan mempersiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai berbagai macam rasa, khalidina fiha abada. Kemudian Allah mengkekalkan mereka. Dzalikal fawzul azim, dan itulah sebenar-benarnya keberhasilan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu dan Allah yang berbahagia. Itu tadi yang diperlihatkan oleh mereka sehingga mereka menjadi insan kamil, manusia yang sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang digelari radhiyallahu anhum wa radu'an. Mengapa jamaah rahimakumullah mereka begitu bersemangat menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beriman dengan iman yang sangat dalam kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, akankah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ya. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjuang dengan harta dan jiwamu, jamaah rahimakumullah. Tunjikum min adzabin alim, kamu akan dijauhkan dari siksa api neraka, dan kamu akan diselamatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu keimanan yang dalam, jamaah rahimakumullah, bukan iman yang ecek-ecek, bukan iman yang biasa-biasa saja. Dan itu sudah diperlihatkan dan ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang sama, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan apa yang melandasi Allah Subhanahu wa taala begitu memberikan apa yang diberikan kepada sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum wa radu'an, ketaatan kepada Rasulullah, kemudian persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Ketika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang beriman, mereka langsung sadar bahwasanya Allah dan Rasulnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jangan justru dilebarkan oleh orang-orang mereka yang senantiasa mengobrak-abrik tatanan persaudaraan orang-orang yang beriman. Karena setiap perselisihan yang ada di antara orang yang beriman, siapa yang senang? Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang beriman yang sama kiblatnya, yang sama Allahnya, yang sama Rasulnya, yang sama kitabnya, dihancurkan oleh mereka-mereka yang memiliki sifat nifak dan sifat munafik, sehingga orang-orang beriman bentrok sana satu, bentrok dengan yang lainnya. Tidak ada lagi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang beriman itu saling menguatkan satu sama lain, tidak justru bertengkar, tidak justru berselisih, tidak justru melebarkan khilafiyah, tidak justru melebarkan perseteruan. Padahal dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, karena orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Yasuddu ba'duhum ba'dha, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai apabila orang-orang beriman itu berjuang sebagaimana seperti saffa, bersof-sof, ka'annahum bunyanum marsus, sebagaimana bangunan yang
saling melengkapi satu sama lain, jamaah rahimakumullah. Itulah jamaah rahimakumullah 3 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka gelar insan kamil, manusia yang sempurna keimanannya. Kemudian sehingga Allah juga memberikan gelar berikutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Apabila orang Madura menerjemahkan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah esto kepada mereka dan mereka juga esto kepada Allah, jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala meneladani mereka yang sudah diberikan gelar yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah Masjid Besar Nur Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa orientasi hidup kita selalu Allah, Allah dan Allah? Mari kita lihat, mari kita sama-sama merenung, jamaah rahimakumullah. Kita lihat ketika Rasulullah SAW menggambarkan kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam kuburnya, kemudian Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Mari kita renungi ketika manusia dibangkitkan berbagai macam bentuk. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya bercahaya. Ternyata dahulu ketika ia hidup di dunia, amalan-amalan ketaatan kepada Allah mereka kerjakan semuanya, jamaah rahimakumullah. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala perutnya lebih besar daripada badannya. Ternyata dahulu ia ketika hidup di dunia sering dan bahkan selalu memakan harta haram. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala memanggul 7 lapis bumi. Ternyata ketika ia dahulu hidup di dunia terbiasa menyerobot batas-batas tanah milik saudaranya. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh, bangun, jatuh dan wajahnya suram. Wajahnya menghitam. Ternyata di dunia ia dahulu biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi datang. Kemudian ditunjukkan kepada umatnya. Umat Nabi Isa didatangi. Umat Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berdoalah kepada Tuhanmu. Kami takut dengan padang mahsyar ini. Kami takut dengan siksaan yang kami akan dapatkan kelak di surga, di neraka. Berdoalah kepada Tuhanmu, wahai Ibrahim, sehingga Tuhanmu akan meringankan siksa terhadap diriku. Apa kata Nabi Ibrahim? Kamu dan aku. Semuanya memiliki urusan pribadi. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa dengan permintaan yang sama. Berdoalah kepada Tuhanmu, wahai Musa, engkau adalah Nabi, ulul azmi. Kami ketakutan, kami merasa tersiksa di padang mahsyar ini, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak dikhitan, dan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mendekatkan matahari 1-2 jengkal di atas kepala mereka, bahkan mereka sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Saya dan urusanmu. Silakan hadapi urusanmu pribadi, karena ini adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umatnya Nabi Isa datang kepada Nabi Isa dengan pertanyaan yang sama dan juga dijawab dengan jawaban yang sama oleh Nabi Isa. Lantas Nabi Muhammad didatangi oleh para umatnya, Sawadul A'zam, sampai memenuhi ufuk, sampai memenuhi padang mahsyar. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada Allah.
untuk meringankan siksa kami di padang mahsyar. Kami takut, kami tidak kuat. Ini siksa. Matahari dekat di atas kepala kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpuh di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isfa' tusyaffa." Wahai Muhammad, berilah syafaat kepada umatmu karena kamu berhak atas syafaat tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umatnya memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mereka yang mendapatkan syafaat di antaranya orang-orang yang memakmurkan masjid, jamaah rahimakumullah. Diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dimudahkan, sehingga dilancarkan urusannya di padang mahsyar. Wajahnya tidak lagi murung, tapi wajahnya sudah bahagia, ingin mendapatkan balasannya di surga nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Di hidup kita ini kita hanya bisa berdoa, jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang dimudahkan nanti urusannya di padang mahsyar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga dimudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat inna qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, berilah kehidupan yang layak kepada kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami dari kecil hingga dewasa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka, ya Allah, jauhkanlah dari api neraka, ya Allah, jauhkanlah dari api neraka, ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam agamamu, ya Allah. Wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berilah dan tunjukkanlah yang benar itu benar, ya Allah, sehingga kami mampu untuk mengikuti kebenaran tersebut, ya Allah. Dan tunjukkanlah keburukan dan kesesatan itu buruk dan sesat, ya Allah, sehingga kami mampu untuk menjauhinya, ya Allah. Dan jangan bikin abu-abu di hadapan kami, ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma sahil umurana, ya Allah, mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Wasahil umur walidaina, dan urusan kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, ya Allah. Mudahkanlah hisabnya, ya Allah, ringankanlah urusannya di dalam kuburnya, ya Allah, dan terangilah alam kuburnya dan jangan disempitkan, ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Wasahil umur jami'al muslimin, mudahkanlah, ya Allah, urusan orang-orang yang beriman, ya Allah. Keluarkan dari segala macam permasalahan mereka, ya Allah. Keluarkan dari segala macam permasalahan mereka, ya Allah. Bantulah mereka yang sedang keadaan lemah, ya Allah. Jangan biarkan mereka terlunta-lunta, ya Rahmanu ya Rahim. Wa khususan jamaati Masjid Nur Muhammad Al-Kabir, ya Arhamar Rahimin. Dan terkhusus mudahkanlah urusan jamaah Masjid Nur Muhammad, ya Rahmanu ya Rahim, bersama para pengurus-pengurusnya, ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Laulaka man siwaka, ya Allah, kalaulah tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami mohon, ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan yang layak dan jauhkan dari kami neraka, ya Allah. Kami tidak mampu dan kami tidak kuat, ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.